Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus, Shalom. Dalam sukacita iman, saya mengajak saudara-saudara pendengar, mari kita ikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berterima kasih karena oleh kasih dan anugerah-Mu, kami boleh menyatu lagi dalam renungan harian keluarga yang disiarkan dari Gemi Bukit Moria Rike. Kami undang kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami semua, baik hamba-Mu, tapi juga jemaat yang mengikutinya, biar selalu ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kendali kuasa Roh Kudus Tuhan, ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Hamba serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 7 dan 8. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 7 dan 8. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Saudara kekasih Tuhan, tema renungan hari ini kesaksian orang benar. Salam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Kita bersyukur sebab Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup dan berkarya sampai hari ini. Bahkan bersyukur kita diberi kesempatan untuk belajar firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan berkenan, segala sesuatu dapat saja terjadi. Yang mustahil bagi manusia dapat menjadi mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya, tapi juga mujizatnya. Itulah yang disaksikan dalam bacaan kita hari ini. Ketika Elia dan Elisa berada di tepi sungai Yordan. Waktu itu ada 50 orang dari rombongan Nabi yang ikut dalam perjalanan Elia dan Elisa. 50 orang rombongan Nabi ini merupakan saksi yang melihat langsung peristiwa air sungai Yordan. Mereka berdiri di seberang sungai dan menyaksikan secara langsung bagaimana Elia memukul sungai Yordan dengan jubahnya yang digulung, yang membuat sungai itu terbelah dua dan Nabi Elia dan Elisa dapat menyeberang di tanah yang kering. Hal ini membuktikan bahwa dalam diri Elia sebagai nabi ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Memang Elia adalah nabi yang benar dan melakukan kebenaran, tapi juga adalah nabi yang setia kepada Tuhan. Disaksikan oleh 50 rombongan nabi, mau menyatakan bahwa peristiwa sungai Yordan terbelah dua adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan tidak diragukan lagi. Juga pertanda bahwa kenabian Elia benar-benar ditentukan oleh Tuhan sendiri dan ada dalam kendali Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari kebenaran firman ini kita belajar
bahwa Tuhan selalu punya cara dan otoritas untuk memilih siapa saja yang akan Dia pakai dengan kuasa-Nya dalam kerja pelayanan. Yang dipilih, ditetapkan dan diutus kiranya melakukan kebenaran seperti yang diinginkan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, dengan segala karunia yang diberikan Tuhan. Kerjakanlah itu dalam kebenaran, dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kuasa di luar Tuhan. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, kini, dan selamanya. Kalau kuasa Tuhan yang diberlakukan, maka apa yang mustahil bagi manusia akan menjadi mungkin bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang sudah menuntun kami melalui firman kebenaran-Mu dalam renungan harian keluarga di hari ini. Kami telah belajar dari dalamnya bahwa sesungguhnya ketika Engkau berkenan memilih, mengutus dan memperlengkapi hamba-hamba-Mu, kuasa-Mu menyertai. Dan ini menjadi kekuatan iman bagi kami, supaya ketika kami melakukan berbagai tugas dan panggilan kerja kami masing-masing, kami selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Kami melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami mau hanya mengandalkan kuasa-Mu untuk tetap diberlakukan dalam hidup kami. Kuasa-Mu yang akan terus mengendalikan kami, sehingga segala sesuatu yang hendak kami lakukan, semua ada dalam kendali Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, berkati setiap keluarga kami, ketaatan dan kesetiaan kami, mengandalkan Engkau, beribadah kepadamu, maka itu kiranya diperhitungkan Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan bagi keluarga kami. Karena itu kami serahkan kehidupan kami hari ini dan hari-hari seterusnya selalu ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Diberkati pelayan dan jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Diberkati tim multimedia. Biar Engkau selalu pakai dengan kuasa dalam menjawab panggilan pelayanan, kesetiaan, pemberian diri yang dinyatakan. Kami percaya diperhitungkan Tuhan jadi berkat dalam hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Tapi juga memberkati semua umat yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike ini. Dalam berbagai keadaan hidup mereka, Tuhan turut bekerja, melengkapi dan memberkati setiap sukacita iman, tapi juga menolong saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berada dalam beban kehidupan, yang sedang sakit, yang sedang melaksanakan isolasi mandiri karena terkonfirmasi dengan virus corona. Engkau Tuhan nyatakan pertolongan, sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dimenangkan dari setiap pergumulan hidup. Terima kasih ya Bapa, kehidupan bangsa dan negara kami, juga pemerintah kami tetap taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami yang datang bersyukur dan memohon kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih untuk semua yang mengikuti renungan harian keluarga
yang disiarkan dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike, kita selalu pegang janji kebenaran firman, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.